Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejawat sekalian. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya dan terima kasih banyak kepada panitia dari Jakarta Endocrine Meeting 2021 ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi mengenai topik yang saya akan berikan. Izinkan saya memberikan materi sebagai berikut. Saya share screen dulu. Baik. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah perspektif bedah saraf pada pengelolaan mutakhir adenoma hipofisis. Ini sepintas kurikulum vitae saya. Nah, sebagai pendahuluan, sebetulnya perspektif bedah saraf ini neuroanatomi menjadi sangat penting. Mengapa? Karena di mana lokasi glandula hipofise itu, dan kalau ada sesuatu yang mesti dilakukan tindakan bedah saraf, bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, neuroanatomi sangat penting. Sebagai pendahuluan, tumor hipofise mencakup 10-15% dari semua tumor intrakranial. Dan sebanyak 10% tumor hipofise ternyata ditemukan secara kebetulan atau disebut insidentiloma. Mayoritas tumor hipofise bersifat jinak dan tumbuhnya lambat. Tetapi ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pertumbuhannya. Kalau kita lihat kasus-kasus dari RSCM, itu mulai dari tahun kira-kira 10 tahun yang lalu sampai sekarang, itu sampai 237 kasus yang telah ditangani, sebanyak 16% kira-kira dari seluruh kasus tumor otak yang ditangani di bedah saraf, kepatahan bedah saraf. Nah, dari bulan Januari sampai Agustus 2021, sebanyak 18 kasus sudah ditangani. Sekali lagi, neuroanatomi, kita lihat lokasi dari glandula hipofisis berada di sela tursika, di mana anatomi sekitarnya yaitu mencakup ke arah kranial, adanya chiasma opticum, kemudian adanya pituitary stop atau infundibulum yang menghubungkan hipotalamus dengan hipofise, lalu ada namanya sinus sphenoid ya yang berada di anterior maupun di kaudal dari sela tursika tersebut. Kalau kita lihat dari lokasi ini, maka rute lewat rongga hidung merupakan rute yang paling dekat dan paling aman untuk mencapai tumor hipofise tersebut. Nah, kita lihat di sini tadi sela tursika, kemudian ada tulang tengkorak, ada di basis yaitu sela tursika, kemudian sinus sphenoid dengan organ-organ sekitarnya. Dan kita tahu apabila tumor itu akan mencapai daerah suprasela, maka dia akan bersentuhan dengan ventrikel 3 sehingga dapat menyebabkan hidrosefalus. Dan pada potongan koronal seperti ini, glandula hipofise itu secara anatomi diapit oleh sinus cavernosus di kanan kiri, di mana sinus cavernosus ini berada atau mengandung bagian dari arteri karotis, kemudian saraf-saraf kranialis seperti nervus 3, nervus 4, 6, cabang 51 dan 52. Dan ke arah superior di atasnya letaknya persis di bawah chiasma opticum. Dan nanti apabila tumor itu bertambah besar, maka akan melakukan penekanan-penekanan pada chiasma opticum dan akan mengakibatkan gejala klinik tertentu. Demikian juga apabila terjadi invasi ke arah sinus cavernosus, maka saraf-saraf kranialis akan cedera atau terganggu. Ini juga gambarannya, kita lihat neuroanatominya bahwa sekeliling dari glandula hipofise
banyak organ-organ yang penting, bangunan-bangunan yang penting. Ini juga saya perlihatkan kembali, ternyata glandula hipofisa itu dapat dibagi bagian anterior dan bagian posterior, ya, di mana bagian anterior banyak menghasilkan hormon-hormon tertentu dan bagian posterior menyimpan hormon-hormon atau zat-zat yang dihasilkan dari hipotalamus. Kalau kita lihat klasifikasi dari tumor hipofisa sendiri dapat dibagi berdasarkan ukuran. Apabila ukurannya kurang dari 1 cm, maka disebut mikroadenoma. Apabila lebih dari 1 cm, maka disebut makroadenoma. Secara fungsional, maka tumor dapat dibagi berdasarkan hormon yang dihasilkan. Misalnya, apabila menghasilkan hormon prolaktin yang tinggi, maka disebut prolaktinoma, atau berbagai hormon dihasilkan yang tinggi, hormon ACTH misalnya, Cushing's disease, atau mengakibatkan pertumbuhan yang berlebihan dari tulang-tulang dan organ-organ seperti akromegali. Atau tidak menghasilkan hormon apa-apa, yaitu dikategorikan non-fungsional. Kalau kita lihat klasifikasi berdasarkan lokasi, letak, dan perluasan, itu dapat dibagi berdasarkan HD Classification System, ya. Yang apabila tumornya masih non-invasif, maka disebut grade 1 atau grade 0. Dan apabila dia mulai invasif, maka grade 2 sampai grade 4. Ya, invasif bisa ke sinus sphenoid atau masuk ke sinus cavernosus di kanan kirinya. Nah, kemudian HD juga membagi antara simetris maupun asimetris. Apabila terjadi ekstensi ke suprasela tetapi masih simetris, maka bisa disebut HD B, C. Apabila asimetris, misalnya ke kanan atau ke kiri atau masuk ke sinus cavernosus, maka disebut HD D atau E. Kemudian ada pembagian lain, yaitu pembagian dari KNOS, yaitu ekstensi dari tumor masuk ke dalam sinus cavernosus. KNOS membagi grade 0 sampai grade 4 berdasarkan garis yang garis khayal yang melalui arteri karotis, ya, di mana garisnya medial dari arteri karotis, maka masih disebut kategori 0. Apabila sudah di lateral dan tumornya mencapai ke sana, grade-nya minimal 2 sampai 4. Apalagi grade 4 dia sudah menyelubungi, ya, menyelimuti arteri karotis. Dan kita lihat mengapa nanti grading ini penting. Kalau kita lihat gejala klinik, dapat dibagi gejala efek penekanan oleh tumor itu sendiri, yaitu efek massa. Lalu yang kedua adalah gejala peningkatan atau penurunan kadar hormon sistemik. Dan ketiga adalah gejala invasi tumor ke jaringan sekitarnya, misalnya gejala penekanan saraf kranialis. Contohnya apabila sudah menjalar atau masuk ke sinus cavernosus. Kita lihat satu persatu. Gejala efek penekanan pada tumor atau efek massa, 50-60% pasien datang dengan makroadenoma dan penyempitan lapan pandang atau penurunan ketajaman penglihatan. Apabila dilakukan pemeriksaan Humphrey seperti ini, ya, pasien akan merasa bahwa kanan kirinya itu dibatasi seperti kacamata kuda, seperti itu. Jadi pandangan perifernya hilang atau menyempit. Itu salah satu tanda dari efek penekanan oleh tumor hipofisa. Kalau kita lihat dari sini, pituitary atau hipofisa yang normal itu sangat jauh dari chiasma opticum di sini, dan apabila dia tumbuh lalu melakukan penekanan pada chiasma opticum, maka akan tampak seperti ini, ya. Dan gejalanya seperti penyempitan lapan pandang atau hemianopia di temporal. Gejala kedua adalah apabila gejala hormonal yang meningkat, seperti pada prolaktinoma, hormon prolaktin yang meningkat. Antara lain hipogonadisme, terutama pada laki, amenore, galaktore, fertilitas pada perempuan,
libido akan menurun dan disfungsi ereksi dan osteoporosis. Kemudian apabila hormon pertumbuhan atau growth hormone yang meningkat, maka apabila terjadi pada anak dan usia remaja disebut gigantisme, pada dewasa akromegali. Terjadi perubahan ukuran tangan dan kaki, dahi menonjol, perubahan suara, diabetes mellitus, hipertensi, sleep apnea, dan kardiomyopati sekunder. Dan pada Cushing's disease terjadi peningkatan dari ACTH, berat badan akan bertambah, ada moon phase, hirsutism, diabetes mellitus, dan gangguan jantung sekunder. Nah, bagaimana kita menegakkan diagnosis? Yaitu kita butuh penunjang radiologis, yaitu radio imaging. Gambar MRI yang normal, di mana kita lihat ukurannya dari granuloma visa sesuai dengan ukuran sela torsika, yaitu kurang lebih 1 cm atau 10 mm. Pada makro adenoma hypophysa, maka akan terjadi pembesaran dari tumor ya ke arah suprasela dan melampaui sela torsika, maka disebut makroadenoma. Bagaimana cara menegakkan diagnosis? Yaitu gabungan dari gejala klinik, pemeriksaan laboratorium, dan penunjang radiologis. Manajemennya adalah sebagai berikut. Manajemen medikamentosa akan dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, dan apabila diperlukan pembedahan, maka akan dilakukan oleh dokter spesialis bedah saraf. Dan dalam hal ini ada kasus-kasus yang membutuhkan radiosurgery juga, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan apa itu radiosurgery. Kemudian, apa indikasi pembedahan? Apabila pasien mendapatkan atau ada gejala efek massa, lalu tumor mikroadenoma yang fungsional, lalu gejala hormonal yang tidak terkontrol dengan obat, ini merupakan indikasi untuk dilakukan pembedahan. Teknik pembedahannya dulu itu dilakukan transkranial, yaitu melakukan kraniotomi, ya, koronal atau subfrontal, di mana tulang tengkoraknya atau kranium dibuka. Tetapi sekarang ini dengan kemajuan teknologi kedokteran, maka dilakukan teknik invasif minimal, yaitu dengan mikroskop maupun endoskopi, yaitu melalui rongga hidung atau transnasal, transcranial, yang merupakan tindakan yang minimal invasif dan bisa dilakukan secara kombinasi. Kita lihat di sini, apabila dilakukan kraniotomi, maka tulang tengkorak akan dibuka lebar untuk menyusuri ke arah tumor di daerah hipofisa tersebut. Dan ini merupakan open surgery atau tindakan operasi yang terbuka, jadi risiko maupun trauma operasi menjadi lebih tinggi. Sedangkan dulu ada yang dilakukan sublabial, yaitu di bawah bibir atas, kemudian masuk melalui rongga hidung dari bawah, lalu ke arah sinus sphenoid, dan diambil tumornya, dicapai secara minimal invasif. Dan sekarang rata-rata tindakannya adalah melalui rongga hidung, yaitu transnasal, transsphenoid. Transnasal ini melalui rongga hidung bisa mencapai hipofise melalui transsphenoid dan juga bisa mencapai daerah-daerah lain seperti klifus dengan menggunakan endoskop. Jadi posisi pasien seperti ini, ya, dengan hidung paralel dengan lantai. Di sini dokter bedah sarafnya berdiri di kanan pasien, asisten di sebelah kiri, kemudian scrub nurse ada di samping kanan, lalu anestesia ada di seberang. Nah, dengan melakukan mikroskopik transnasal transsphenoid, maka mukosa dibuka ya secara perlahan dengan mikroskop mengarah ke arah sinus sphenoid, kemudian ke sela floor atau dasar sela. Dasar sela dibuka, lalu dura mater disayat dan tumornya disisihkan.
atau dievakuasi. Nah, ini suasana kamar operasi. Dengan mikroskop perlu adanya spekulum hardy ini untuk membuka jalan melalui salah satu lubang hidung untuk mencapai sela floor tersebut. Dan ini intraoperatif di guidance dengan fluoroskopi atau SIAM untuk melihat arahnya apa sudah benar tidak. Nah, ini contoh operasi dengan mikroskop ya lewat lubang hidung. Kita sudah sampai ke dasar dari sinus sphenoid, kemudian tulang lomber ini dibuka, lalu sampai ke dasar sela. Setelah dasar sela dibuka, maka dura mater dibuka, kemudian tumor direseksi sampai diafragma sela turun sehingga penekanan pada chiasma sudah tidak ada lagi. Ya, ini contoh operasinya. Saya percepat saja. Dan tumornya diseksi sampai diafragma sela tampak ya, turun ke bawah, dan ini artinya evakuasi atau reseksi dari tumor sudah selesai. Ini kombinasi dari dengan mikroskop dan endoskop. Jadi bukanya dengan mikroskop, kemudian mengambil tumornya dengan endoskopi. Kita lihat tumor hipofise pada umumnya lunak, tapi mudah berdarah, dan tanda-tanda bahwa tumor sudah banyak atau sudah habis itu apabila diafragma sela akan turun dan perdarahan juga sudah berhenti. Ini pure endoskopi, di mana kita lihat di sini akan membuka dasar dari sela. Nah, dasar sela sudah ketemu, kemudian dasar sela dibuka, dan tumor mulai dilakukan reseksi. Ya, tumornya biasanya berwarna abu-abu, lunak, mudah berdarah, dan kalau mendapatkan tumor seperti ini, pada umumnya bisa dilakukan total tumor removal atau gross total tumor removal. Nah, ini diafragma sela sudah tampak. Artinya tumor sudah gross total diangkat dan penekanan ke chiasma sudah berkurang. Instrumen yang digunakan saat ini adalah endoskop dengan light source-nya, kemudian kuret-kuret yang digunakan untuk mengambil tumornya. Apabila endoskop tidak tersedia, maka dengan mikroskop operasi dilakukan tindakan operasi. Jadi 98% kasus dilakukan secara minimal invasif, yaitu transnasal transfemoid. Hanya kasus-kasus tertentu saja perlu dilakukan tindakan transplant. Kalau pada kasus-kasus pasien yang rekuren secara terus-menerus dan sudah berkali-kali dilakukan tindakan operasi, maka tindakan radiosurgery dapat ditawarkan pada pasien. Apa itu radiosurgery? Radiosurgery itu adalah memberikan sinar pengion atau radiasi dengan dosis tinggi dengan satu kali saja secara terfokus dan secara tepat pada tumor hipofise itu. Tujuannya adalah untuk mengontrol pertumbuhan seperti itu ya. Jadi ini merupakan terapi tambahan apabila pada kasus-kasus yang persisten atau yang rekuren pada tumor hipofise, maka gamma knife radiosurgery dapat dikerjakan. Dan ini tersedia di Gamma Knife Referral Center. Ini ada ilustrasi kasus, ada seorang laki-laki 62 tahun mendapat penyempitan lapan pandang dengan keadaan normal. Kita lihat ini makroadenoma karena sudah melampaui
dari sela tursika dan sudah ada ballooning dari sela tursika ke arah sinusoid. Setelah dilakukan tindakan operasi, maka tidak ada lagi sisa tumor yang di suprasela dan di daerah selanya juga sudah kosong, hanya tinggal sedikit glandula hipofiza yang normal. Kasus kedua, laki-laki 60 tahun dengan kadar prolaktin 2 kali normal, terdapat penyimpangan lawan pandang. Kita lihat ini suatu makroadenoma hipofiza juga, dan dilakukan tindakan operasi dengan masih ada menyisakan sedikit, tetapi penekanan pada kiasma-tukum sudah tidak ada lagi. Dan pasien di follow up dan dikombinasi dengan pemberian antiprolaktin atau dopamine agonis. Ini juga kasus ketiga, orang laki-laki umur 56 tahun juga dengan penyimpangan lapang pandang. Kita lihat di sini suatu makroadenoma dengan bagian yang kistik. Mungkin sudah pernah terjadi apopleksi, di mana terjadi perdarahan dan lisis, dan setelah dioperasi penekanan pada kiasma sudah tidak ada lagi. Kasus keempat juga dengan penyimpangan lapang pandang, suatu makroadenoma, kita lihat ballooning ke dalam sinus sphenoid, dan setelah operasi tinggal sisa dari kapsulnya saja, dan penekanan pada kiasma otikum juga sudah tidak ada lagi. Komplikasi yang bisa terjadi pada operasi-operasi tumor hipofiza antara lain adalah kebocoran cairan otak, infeksi, dan umumnya sering terjadi diabetes insipidus, lalu penurunan ketajaman penglihatan dan perdarahan. Jadi sebagai ringkasan, pendekatan invasif minimal pada operasi tiroid ada dua, yaitu secara mikroskopik dan endoskopik, di mana saat ini yang lebih dominan adalah secara endoskopik. Dan keduanya dapat memberikan hasil yang baik di tangan operator yang berpengalaman. Dan apabila pada pasien-pasien yang tidak layak dilakukan operasi, maka radiosurgery atau gamma knife radiosurgery dapat menjadi pilihan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi sejawat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.